Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan teman-teman, hari ini saya akan sedikit mengulas tentang pilihan bidang studi rumpun informatika di PPG 2023. Kenapa ini harus dibahas? Karena memang ada sedikit perbedaan ya dari PPG 2022 dan sebelumnya sampai dengan PPG 2023 ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa sebelumnya di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga kalau nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, oh iya, teman-teman yang request untuk soal untuk persiapan PPG Prajab ataupun juga soal-soal untuk UP nantinya, sabar dulu ya, nanti kita akan bahas, tapi kita akan coba dulu bahas tentang pilihan bidang studi ini. Baik, teman-teman, di sini sudah ada SE atau surat edaran tanggal 27 Mei 2023. Di situ ada nomor 0869-B2-GT0005 2023 terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman kepanggil nih, sudah ada notifikasi di SIM PKB-nya, maka teman-teman harus memilih mata bidang studi ya, mata kuliah atau bidang studi yang harus kalian tempuh nantinya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk jadwalnya kapan sih. Jadi untuk jadwal pelaksanaannya ini, pendaftaran atau pengajuan berkas itu sampai 11 Juni, teman-teman, masih ada waktu. Jadi teman-teman bisa persiapan dan juga bisa memilih yang tepat dan sesuai tempat ngajar teman-teman pastinya. Nah, nantinya perbaikan berkas ada di tanggal 12 sampai 28 Juni rencananya, dan juga verifikasi sampai 1 Juli. Dan pengumuman itu ada di tanggal 5 Juli. Jadi ajaran baru nih kalau nggak salah teman-teman udah PPG pastinya. Oke, sekarang kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi yang dulu bidang studi itu untuk rumpun informatika, apapun itu, dia masuk di teknik komputer dan informatika atau TKI. Jadi kayak saya sendiri nih, misalnya waktu PPG saya ngajar RPL, terus kemudian saya pindah juga ke SMA ngajar TIK. Rumpunnya masih tetap sama. Jadi kode sertifikasinya itu tetap sama, yaitu 523. Gitu ya teman-teman. Itu yang lama. Nah, sedangkan bidang studi PPG yang ada di 2023 ini sudah beda teman-teman. Jadi di sini kalau kalian misalnya pendidikan teknik informatika atau informatika nih, munculnya seperti ini. Ada informatika, teknik elektronika, kemudian pengembangan perangkat lunak dan SIM, kemudian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, serta broadcasting dan perfilman. Jadi tidak muncul lagi TKI teman-teman, gitu. Nah, bedanya apa? Sekarang kita cek linearitasnya dulu ya. Oke, untuk linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 nih, SE-nya 2022 atau sebelumnya, kita masuk dalam kode 523. Di mana TKI itu rumpunnya adalah RPL, rekayasa perangkat lunak, yang kedua teknik komputer dan jaringan, yang ketiga adalah multimedia, kemudian ada sistem informatika, jaringan dan aplikasi atau SIJA, kemudian yang terakhir itu adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang ada di SMP maupun SMA. Sehingga ketika kita PPG dalam satu kelas bisa terdiri dari beberapa orang ini, bisa dari SMK, SMA, SMP, pengajar TIK, pengajar RPL, TKJ, dan sebagainya bisa dalam satu kelas, gitu ya teman-teman. Dan mata kuliahnya jadi satu. Nah, untuk linearitasnya itu banyak banget, kalian bisa baca mulai dari pendidikan teknik elektronika, ada teknologi informasi, kemudian sampai pendidikan teknologi informasi dan komunikasi pun bisa. Pendidikan komputer atau teknik informatika juga bisa, kayak gitu. Ini yang di 2022. Oke, paham ya? Jadi ini 2022. Nah, yang di 2023 ini linearitasnya agak berbeda teman-teman. Jadi sekarang kode sertifikasinya sudah dipisah antara informatika, kemudian RPL, TKJ, kemudian broadcasting juga semuanya beda. Jadi kalau untuk informatika sendiri itu adalah untuk SMP dan SMA, kodenya ada di 225. Ya, ada di 225, tapi untuk linearitas ijazah ini lebih banyak teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan di 2022 itu yang masuk di ranahnya TIK atau TKI itu kan
sekitar 20-30-an ya. Kalau ini banyak banget, ini sudah ada 22 ya yang bisa linear atau bisa masuk untuk ngajar informatika di SMP maupun SMA. Mulai dari pendidikan teknik elektronika pun bisa, kemudian animasi, game animasi pun bisa. Dan juga ini masih ada sampai 42. Jadi 42 bidang studi S1 atau D4 yang bisa masuk di rumpunnya informatika atau bisa mengambil PPG bidang studinya informatika. Jika kalian sudah mengajar di SMP atau SMA dan TIK, nggak perlu khawatir terkait linearitas ijazah kalian. Jadi sistemnya sudah kedetek ada 42 program studi yang bisa ngambil PPG TIK ini atau informatika ya sekarang karena kurikulum merdeka, jadi nggak ada TIK tapi informatika dengan kode 225 gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang kedua nih. Nah, kenapa ada teknik elektronika di pilihannya? Kalian perhatikan poin 10 tuh, pendidikan teknik informatika dan komputer ya kan, ataupun juga di sini kalian bisa cari yang teknik informatika, rekayasa sistem komputer, itu juga linear teman-teman. Jadi boleh untuk mengajar elektronika gitu. Jadi kodenya di sini adalah 840. Ada 38 bidang studi yang linear untuk kalian mengajar di teknik elektronika. Jadi yang ngajar di teknik elektronika nggak perlu khawatir walaupun ijazahnya misalnya informatika nih, itu masih bisa kayak gitu ya. Jadi sudah bisa ada dua pilihan tadi, yang informatika SMP SMA, kalau elektronika ini ada di SMK, itu di elektronika dengan kode 840. Oke, kita lanjut nih. Selanjutnya yang ini banyak dipilih karena sekarang sudah menjurus, ada RPL sendiri, ada TKJ sendiri. Nah ini adalah rumpunnya teknologi informasi dengan kategori pengembangan perangkat lunak dan JIM. Nah, kodenya adalah 524. Beda sedikit ya sama yang tadi 523 gitu ya. Tapi ini 524 teman-teman. Jadi 524 ini rumpunnya prodinya itu banyak banget. Kalian yang dari elektro pun bisa. Jadi pendidikan elektronika bisa, kemudian teknik informatika, mekatronika, game, kemudian teknik komputer juga bisa, manajemen juga bisa, bahkan pendidikan teknik elektro pun itu bisa. Ya, untuk masuk di pengembangan perangkat lunak dan JIM. Nah, selain itu juga ada yang dari fotografi juga bisa sampai robotika. Jadi kalau robotika kan ada prodi teknik robotika dan kecerdasan buatan, itu juga bisa masuk di sini. Gitu teman-teman, untuk pengembangan perangkat lunak dan JIM kode 524. Oke, selanjutnya di sini ada teknik jaringan dan komputer dan telekomunikasi dengan kode 625. Nah, di sini sama halnya dengan RPL tadi atau sekarang RPL dan JIM gitu ya. Kalau di sini lebih teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi teman-teman yang ngajar di TKJ gitu kan, di SIJA itu bisa ngambil ini. Kalau di sini teman-teman itu linearitasnya juga banyak, mulai dari teknik elektronika hampir sama dengan yang RPL tadi sebenarnya kalau kita lihat, tapi di sini ada 43. Jadi di situ ada teknologi rekayasa komputer dan jaringan, informatika murni, PJJ teknik informatika pun bisa masuk di sini. Kemudian informatika multimedia digital dan permainan, teknologi permainan itu ada sekarang. Jadi teman-teman bisa ambil yang TKJ. Jadi kalau kalian di SMK ngajarnya di TKJ jelas ya pilihannya yang mana. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir ya di pilihan kita. Sebenarnya kalau teman-teman tanya animasi dan DKV di mana, kenapa tidak ada di pendidikan teknik informatika atau orang-orang yang bidang informatika, karena dia masuk rumpunnya seni gitu. Jadi yang ada di sini adalah broadcasting dan perfilman. Jadi kalau kita dulu multimedia itu kan sekarang dipecah menjadi beberapa tuh. Ada DKV-nya juga, ada broadcasting dan perfilman. Jadi kalau yang teknik informatika ini masuk di broadcasting dan perfilman dengan kode 862. Nah, di sini untuk linearitasnya yang pertama jelas pendidikan teknik informatika dan komputer, di situ ada. Kemudian ilmu komputer, teknologi pendidikan. Nah, ini teman-teman agak ini ya. Teknologi pendidikan pun masuk di sini. Jadi yang tab itu masuk di sini. Kemudian kajian film, televisi dan media, estetika film dan televisi, broadcast journalism,
Dan juga ini, jadi nggak hanya sedikit tadi ya teman-teman, nggak hanya 12, tapi ada 33 program studi S1 atau D4 yang linear. Oke, paham ya teman-teman? Jadi mulai dari SIM PKB kalian itu sudah pasti linear, pilihannya itu yang muncul adalah yang linear dengan ijazah atau program studi kalian. Tinggal kalian menyesuaikan di mana kalian mengajar dan jurusan apa atau mapel apa yang kalian ajar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di SMA atau di SMP berarti ambilnya informatika. Kalau teman-teman ada di multimedia, yang sekarang masih multimedia, mungkin nanti kan perkembangan kurikulumnya sudah berubah nama ya, itu disesuaikan aja. Kalau di broadcasting dan perfilman, kalau misalnya nantinya teman-teman ngajar di TKJ juga ambil yang jaringan tadi, kayak gitu. Oke, jadi tahun ini pemerintah itu memberikan spesifikasi yang lebih detail buat teman-teman yang mau PPG, jadi lebih jelas nantinya linearitasnya kemana dan jurusannya apa untuk pada saat PPG-nya. Jadi disiapin aja bagi yang mau pretest sesuai rumpunnya masing-masing. Tapi jangan lupa ada pedagogik di sana yang harus teman-teman pelajari juga. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Ditunggu video selanjutnya terkait materi-materi TIK yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.